Ya, apalagi? Mohon tausiahnya dari Ustadz. Yang pertama, ada yang mengatakan bahwa dalam beragama harus bermadhab, dalam mencari ilmu harus bersanad. Apa keduanya ada kaitannya dengan manhaj? Kemudian yang kedua, apa maksud dari ketiganya? Madhab, sanad ilmu, dan manhaj. Yang ketiga, apa jika tidak mengikuti salah satu madhab, berarti sanad ilmunya tidak nyambung? Itu menunjukkan tidak paham itu. Coba saya tanya, kalau yang kamu maksud madhab, itu mesti madhab 4 gitu toh? Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam siapa? Syafi'i. Ya apa? Syafi'i. Ahmad, Syafi'i, Hanafi, Muhammad, macam itu Hanafi. Nah, kalau harus begitu, sahabat-sahabat dulu tuh mazhabnya siapa? Nah, sebelum 4 mazhab itu ada, sahabat-sahabat itu sudah melaksanakan agama dengan betul. Ya, mazhabnya siapa? Mazhab Syafi'i belum lahir. Hanafi ya belum. Jadi mazhab yang ada itu sebelum ada 4 mazhab itulah, terus para sahabat-sahabat Nabi dulu cara beragamanya mengikuti mazhab mana itu. Ya, maka beragama yang betul itu, ya, ikuti Allah, ikuti Rasulullah. Itu yang ditinggalkan oleh Rasulullah. Cara beragama tidak harus bermadhab yang 4 itu, tapi harus mengikuti Quran dan sunnahnya yang dijamin oleh Rasulullah. Lan tadilu ma masaktum bima kitabullah wa sunnatan nabihi. Ya, jadi kalau mazhab hanya pendapat boleh aja diikuti, boleh ditinggalkan, tapi yang penting tidak boleh ditinggalkan, tidak boleh diabaikan kalau itu mengikuti Quran dan sunnah Nabi. Ya, walaupun yang menyampaikan Quran, sunnah dan Nabi itu ya seorang budak basah yang hidungnya rumpung, tapi yang sampaikan Quran, sampaikan sunnah Nabi, itu wajib diikuti. Ya. Tapi sekalipun yang menyampaikan seorang raja, kepala negara, ya, bukan budak, tapi yang disampaikan bertentangan dengan Quran, bertentangan dengan sunnah Nabi. Nabi mengatakan la sama wa la ta'ata. Jadi kalau orang mengatakan beragama harus bermadhab, coba sekarang ditanya, madhab siapa yang harus diikuti? Kalau yang kamu maksud 4 madhab itu, lah terus sahabat-sahabat dulu madhabnya siapa? Karena adanya madhab itu sahabat-sahabat dulu belum ada. Ibaratnya madhab-madhab yang ada itu zaman sahabat dulu belum lahir, belum mengikuti. Apa rasah kabeh dulu, nah itu dah. Maka madhab itu pendapat. Dan di antara madhab 4 itu tidak selalu semua sependapat. Nah, kalau 4 madhab itu cocok dengan Quran dan Sunnah, kita ikuti bukan madhabnya, Quran dan Sunnahnya. Nah, ternyata kalau itu tidak cocok dengan Quran dan Sunnah, kita menyalahi madhab, tidak apa-apa. Kemana pendapat boleh diikuti, boleh ditinggalkan, wong pendapat. Tapi kalau apa itu Quran dan Sunnah nggak boleh ditinggalkan. Maka ada siapa yang mengatakan ketika itu Nabi sudah wafat, yang mengatakan semua pendapat itu boleh dipakai dan boleh ditolak kecuali pendapat orang yang ada di dalam kubur di samping menunjuk kubur Nabi. Maksudnya kalau ini pendapat orang yang ada di dalam kubur, maksudnya Nabi, itu tidak boleh diabaikan. Tapi kalau pendapat-pendapat orang aja boleh. Kamu ambil boleh, kamu tinggalkan boleh, wong namanya pendapat. Tapi kalau Quran dan Sunnah bukan kita pendapat, memang ada pedomannya, Qurannya begini, Sunnahnya begini. Nah kalau pendapat menyalahi Quran dan Sunnah malah nggak boleh dipegang, nggak boleh dipakai aturan. Kamu berkata pendapat itu udah berbeda-beda. Katanya wudhu ada yang berpendapat, ya, menyentuh perempuan batal. Ada yang berpendapat menyentuh yang dimaksud ya menyentuh, pokoknya senggolan ini tidak boleh. Maka walaupun suami istri kalau sudah sama-sama wudhu mau sholat kok bersentuhan, batal.
Dan yang lain berpendapat yang dimaksud bersentuhan di situ bersetubuh. Kalau suami istri sekedar berpegangan, berpelukan, tidak bersetubuh, tidak apa-apa, tidak batalkan wudu. Tapi kalau sampai bersetubuh itu namanya ya Allah mastumunisa, maksudnya bersetubuh, tidak sekedar menyentuh. Bersetubuh suami istri tadi bersetubuh sudah wudu, batal wudunya. Tidak sekedar batal, malah ganti wudunya tadi untuk di atas kecil karena sudah bersetubuh, jadinya hadas besar, tidak cukup untuk berwudu, harus mandi kan itu. Nah itu menurut Quran itu, menurut sunnah ya, menurut Nabi. Nah, maka kalau pendapat itu yang tidak didasari Quran sunnah ya, maka kita memilih pendapat yang didasari Quran dan sunnah. Di antara pendapat-pendapat itu yang mana yang lebih kuat pendapatnya, alasannya, yang alasan lebih kuat itu yang kita pakai. Apalagi